Hey guys, welcome to Box One. Don't box your mind. Jadi hari ini kita tuh mau membahas soal satu topik, yaitu Dub Nation 2020-2021, yaitu Golden State Warriors musim ini. Ya, Sir, kita langsung mulai aja ya. Pertama kita mau bahas soal pick up-nya. Kan karena Klay Thompson cedera, ya mereka harus membuat new additions ke timnya. Sama beberapa pick up yang bagus tuh ada Kelly Oubre. Mister mau langsung bahas? Okay, we believe in 2020-2021 Dub Nation ya. Kita bahas tadi Kenny bilang new pick-up-nya yang paling agak mencolok atau sering kita lihat di sosial media ini Kelly Oubre Jr. Pertama kali yang gue ingat tentang Kelly Oubre waktu dia pakai tuh leg sleeve-nya Supreme. Waktu itu agak sedikit viral, terus dia waktu itu mainnya di Washington Wizards. He's a really good wing player. He can shoot from outside. Benar-benar versatile. Physically-nya bagus dan he's a left-handed. To be honest, agak sedikit susah sebetulnya untuk jaga pemain yang left-handed. Dengan Klay Thompson cedera kan, kayaknya Kelly Oubre diambil sama Golden State. Sebetulnya ya kurang lebih cocok lah ya. Cuma he's not in what you can say. He's not really a good shooter. Ya, jadi kita bilangnya dia tuh slasher yang bisa nembak, bukan nembak yang bisa nge-slash gitu. Yes. Kan. Nah, sama juga kan Kelly Oubre bisa bilang pas awal masuk Warriors tuh shooting struggles-nya kelihatan, tapi sekarang udah lebih bagus, udah ada chemistry-nya. Oke, kalau selanjutnya itu ada pemainnya seperti Kent Bazemore, Brad Wanamaker, sama Andrew Wiggins. Nah, opini Mister kalau pick up ini gimana? Oke. Andrew Wiggins kemarin didapat setelah ditukar sama Russell. Yeah. Terus Russell ketemu sama Cat main di Timberwolves. Wiggins itu sebetulnya pemain yang lumayan bagus, lumayan oke, statistics wise dia benar-benar scorer banget. Sebetulnya bakalan bagus banget dia di Golden State. Cuma kemarin nggak bisa ngangkat karena satu dua hal ya, dengan Draymond nggak ada, Klay juga cedera, Curry juga cedera, jadi cuma ngandelin Wiggins. Yang Mister pengen highlight di sini Kent Bazemore yang dulunya awalnya dia di Golden State di Dub Nation, dia balik lagi ke sini, sebetulnya bagus nih. Cuman nggak stabil. Kalau dia tahu dia tuh role-nya di mana, dia bisa jadi scorer from the bench. Terus kalau dia lagi hot, he's a left-handed player also, sama kayak Kelly Oubre. Kalau dia lagi hot, sebetulnya dia bisa dapat hot streaknya yang bagus. Nah, satu lagi Wanamaker. Wanamaker ini dia sering main di tim luar NBA sebelum dia join di Boston. Dan dia tuh tipe-tipe pemain yang mentalnya bagus, stabil, tipe-tipe pemain yang direspek sama teman-temannya sebetulnya kan. Jadi bisa, he's a glue player kalau pengen Mister bilang, dan sebetulnya bisa ngangkat pada saat Steph butuh istirahat, Wanamaker masuk sama role atau bench playernya untuk ngebantu pada saat mungkin Golden State ketinggalan. Nah, oke. Jadi kalau misalnya Mister harus kasih nilai buat off seasonnya Warriors, itu Mister kasih berapa? Like let's say 1 to 5. Off season maybe 3 or maybe 4. Okay. Ya, I would say off season mereka ya pick up-nya standar, improve, tapi nothing notable. Okay, let's moving on. Kan karena Klay cedera, jadi sekarang playoff strategi kita mereka kan pasti compromised. Terus kalau begitu, what's their strategy then? Oke, first season ini bentar lagi udah mau All Star kan. Yeah. Sebetulnya udah tahu nih komposisinya nih, coaching staffnya sama Steve Kerr juga udah tahu komposisinya seperti apa, mau ngasih minute di bench player seperti apa, Steph harus istirahat di menit keberapa. Paling nanti untuk setelah All Star, mungkin kalau bisa, mungkin kalau nggak berhasil, apalagi kemarin ada gosip-gosip Pelicans berani ngasih New Orleans berani ngasih
Lonzo sama JJ Redick, Oh, iya. ditukar sama Kelly Oubre. To be honest, menurut Mr. Ken, janganlah. Ini kan kasih kesempatan dulu sama Oubre. Karena lama-lama grafik dia nih bagus nih main ke depannya nih. Iya. Apalagi dia pada saat game lawan siapa tuh field goalnya hampir 100%. Atau dia bisa disimpan dulu di bench terus dia masuk setelah quarter keberapa. Paling nanti second half going to the next season go on after All Star, baru dia tuh kira-kira disebutnya mungkin load management, mungkin bisa disimpan Steph, bisa disimpan Draymond, kasih kesempatan sama Damian Lee, kasih kesempatan sama Eric Pascal, kasih minitnya tuh yang agak bagus. Dan yang harus James Wiseman, oke. James Wiseman itu dia tuh udah jadi kayak anak didiknya Draymond Green ya, apa-apa nurut sama Draymond Green apa segala macam. Dan ini tipe-tipe big man yang he can shoot, he can dribble, he's a left-handed also, he can go to the basket. Terus his height is 7 foot or 7'1" or maybe 7'2", sekitar segitu, dan dia bagus. Nah bisa dikasih kesempatan mungkin lebih banyak minute play-nya biar dia bisa improve. Pokoknya kayak Kent Bazemore harus step up lagi, especially Wiggins harus buktiin dia tuh cocok nggak untuk di dynasty-nya Dub Nation Golden State Warriors. Apalagi nggak ada KT. Terus ini kesempatan emas banget sebetulnya buat Wiggins buktiin level mana nih, dia tipe-tipe level cuma All Star apa superstar untuk step up di second half season. Oke. Buat aku sih ya ini tuh penting banget buat Wiggins. Biasanya kan dia walaupun dia pick nomor 1 di Basketball 2014, orang tuh banyak udah mulai pikir kayak dia mah bust gitu kelihatannya. Jadi naratif itu yang harus diubah sama Wiggins untuk season ini. Menurut aku Kelly Oubre sih mestinya lebih baik jangan di trade. Abisnya buat Golden State itu mereka perlu defender yang panjang-panjang gitu. Yes. Kalau James Wiseman ya big modern lah. Ya udah standar gitu. Big sekarang pokoknya harus bisa semua kayak guard tapi lebih tinggi aja. Kalau selain itu sih menurut aku yang harus step up itu Eric Pascal. Habisnya dia memain apa ya? In some ways secara ofensifnya itu dia menggantikan bagian Draymond. Walaupun Draymond masih pegang bagian defense-nya, defensive anchor-nya. Oke. Kalau gitu soal load management kan di media tuh kalau kita ke ESPN, NBA, TNT apa gitu kan mereka suka ngomong load management, iya apa enggak. Nah, stance Mister di itu apa? Oke, personally me as a coach also I will do load management. Paling nanti kita harus lihat nih chance kita masuk ke playoff, ketemunya tim-tim yang mana nih, papan atas, tengah atau bawah. Jadi udah harus main psychology mind, terus coaching staff Steve Kerr-nya harus bisa. Yang harus dihindarin sebetulnya kalau kita mau ngomongin playoff langsung nih kan, yang harus dihindarin nih Denver, Utah, karena kemarin I don't know why kalah Golden State sama Utah. Although si Curry masuk ke nomor 2 3 point mate setelah Reggie Miller. Tapi pembahasannya ya paling nggak mereka harus hindarin itu kan. Kalau mau lancar ke depannya, amannya harus memang di posisi Western Conference-nya mereka harus masuk ke 4 besar biar ketemunya agak sedikit enteng, ketemunya yang tim papan bawah. Tapi kalau misalkan lancar terus ya mudah-mudahan dia bisa masuk ke posisi 2 atau 1 atau bahkan ketiga. Yang penting menurut Mister, on my personal opinion, yang harus dihindarin banget itu Denver. Denver senjatanya banyak, Jokic itu to be honest nggak ada yang bisa jaga. If Draymond match up-nya sama Jokic agak sedikit susah karena Draymond wingspan-nya nggak sepanjang itu. Terus bisa aja Jokic just can shoot over him. Terus kalau Wiseman yang jaga Jokic kalah pinter, jam terbangnya nggak masuk. Yang ada dia bisa digas terus sama Jokic. Oke.
kalau Denver kan emang udah kelihatan gitu senjata untuk jaga Curry, perimeter playernya banyak, kayak ada Will Barton, Gary Harris. Kalau misalnya big kan juga Jokic matchupnya jelek. Nah tapi kalau aku mau lebih penasaran soal Utah. Kenapa Utah itu menurut Mister matchup yang jelek? Karena Utah senjatanya lebih banyak, terus si Gobert jangkauannya personally bisa jaga Joker ya, bisa jaga Jokic. Terus Millsap juga jam terbangnya udah menurut Mister dia senior. Kalau dia mau match up toe to toe against Draymond, nah itu yang agak sedikit susah. Dan hati-hati sama Gary Harris, hati-hati sama Jamal Murray kalau udah hot banget. Ya itu agak sedikit susah tuh. Iya, playoff Murray. Kita bisa kasih namanya itu lah, sementara. Oke. Kan ini timnya bukan tim yang biasa bakal dibahas gitu, Lakers atau Clippers. Kalau menurut itu berdua di mana? Nah, agak sedikit sulit sih. Walaupun kemarin Golden State sempat ngalahin Clippers, tapi kalau Clippers udah punya strategi yang cocok untuk ngalahin Golden State, agak sedikit susah. Dan yang agak sedikit susah lagi kalau match-up-nya di Western Conference Final itu, ya Nation bakalan ketemu sama Lakers. Itu agak sedikit susah juga. Especially Anthony Davis, nggak ada yang bisa jaga tuh di situ. Iya sih, habisnya ya kalau aku sih bilang Anthony Davis tuh 1 dari 4 pemain yang bisa dibilang anomali di NBA. Yes. Kalau aku menurut aku itu ada 4, Joel Embiid, Giannis, KD, sama AD. Ya. Jadi I agree. Tim manapun yang lawan, kalau mereka nggak ada pemain anomali itu, hampir pasti kalah. Habisnya ya siapa yang mau stop gitu. Ya. Oke. Nah kan Warriors musim ini bisa dibilang on paper itu ya bukan tim yang sehebat dynasty-nya dulu. Jadi kita mau sedikit throwback nih, ngomong soal dynasty, the best versions of the Golden State Warriors. Kan jelas ada 2015 yang Death lineup mereka yang Curry, Clay, Andre Iguodala, Draymond Green, sama Harrison Barnes. Habis itu ada 2017 itu Hampton 5 ya, Curry, Clay, Draymond, Iguodala, sama KD. Nah, tapi yang orang mungkin nggak tahu itu pas Warriors pas tahun 2007. Nah, saya boleh tolong. Oke. Ya, Golden State ini bukan tim kesayangan Mister Ken. Cuma I don't have any favorite NBA teams actually. I enjoy all of them. Oke, notable Golden State Warriors sampai sekarang ya, 2007 dulu yang Mister inget banget, ada Baron Davis, ada Stack, Matt Barnes, coachnya Don Nelson. Di situ juga ada J. Rich, Jason Richardson. Itu wing players, dan itu pertama kali mungkin Don Nelson main run and gun small ball, pertama kali tercipta di situ. Nah itu greatest upset sampai sekarang, karena the best NBA team records at that time, Dallas Mavericks sama si Dirk-nya itu menangnya tuh best record pada saat itu, tapi playoff ketemu We Believe That Nation, jersinya tuh keren banget, ada logo Thunder-nya di situ. Itu kalah sama Baron Davis in the game. Emang di situ tipe-tipe pemainnya tuh yang benar-benar ngotot dan nggak takut sama tipe-tipe pemain siapapun juga. Nah itu salah satu notable, mungkin banyak yang nggak tahu juga, tapi kalau seumur Mister, kalau kamu penggemar NBA fans juga, pasti kamu tahu tipe-tipe pada saat itu tuh, the late Don Nelson, Baron Davis, itu pemainnya keren-keren banget kan. They can go to the basket, they can run, they can defense, they can post up, they have a really depth and deep bench. Itu juga tahun Dirk menang MVP. Ya, jadi makanya greatest upset. Ya, itu upset yang sampai sekarang belum ada deh yang ngalahin. Iya. Aku bilang sih paling yang agak notable, mungkin ini agak throwback itu ke 1999, tahun 99. New York Knicks kan itu waktu itu 8 seed. Ya. Tapi dia masuk ke final. Ya. Tapi itu kan NBA seasonnya lockout. Jadi debatable lah. Yes, ketemu sama Spurs. Oke, kalau tim ini kan
mereka ngalahin Dallas Mavericks upset gitu. Tapi ya mereka notable-nya cuma sampai segitu. Pas second round kalau nggak salah kalah. Nah itu kira-kira kenapa? Ya kalau nggak salah ya, mungkin nanti yang nonton Box One ini bisa komen di bawah kasih tahu. Kalau nggak salah beberapa pemainnya tuh cedera. Beberapa pemain cedera, terus cuma masuk ke second round, terus kalah. 2007 tuh kalau nggak salah Spurs yang menang. Spurs. Oke deh. Ya udah. Kalau kan kita udah ngomongin soal Golden State Dynasty ini, tapi yang kita mau ngebahas juga itu soal sneaker culture-nya. Yes. Nah, jadi kita we can say one of the reasons kita pilih topik Dub Nation itu karena ya sneakers-nya itu nggak konvensional, nggak ngikutin cuma Nike, Adidas doang gitu. Tapi ini ada brand-brand yang lebih brand besar tapi nggak seterkenal Nike atau Adidas lah. Jadi kita mulai pertama ini Curry brand sendiri nih. Dia debutnya pakai Curry 8. Yes. Oke. Ini pertama kali dia Stephen Curry punya his own brand di bawah Under Armour, terus dia sebutnya Curry. Terus logonya keren tuh, logonya 3 karena I think he always do this when he make a 3-pointer. Nah, banyak best performance shoes bilang ini sepatunya enak banget. Jadi mungkin nanti kita juga akan review kan. Iya. Dan mungkin banyak yang nggak tahu pada saat Curry masuk ke Under Armour, desain ke Under Armour, terus buat signature shoes yang pertama kali, dia langsung menang, dapat cincin pada saat itu. Curry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sekarang banyak yang bilang ini Curry 8 yang paling enak. Dan di Dub Nation atau di Golden State ini yang make tuh Kent Bazemore, Damian Lee, and di outside Golden State ada really good friend of Steph Curry, Iggy juga pakai, Andre Iguodala juga pakai. Iguodala pakai Curry. Beberapa kali Mister lihat dia in game pakai Curry 8 ini. Nggak biasa sih. Biasanya kan itu pemain Andre Iguodala dia pemain wing yang lumayan gede gitu. Yeah. Pakai sepatu guard yang low to the ground, nggak gitu sturdy. Ya, mungkin a bit fragile. Tapi impresifnya sih menurut aku ya ini 2015 Curry 1 keluar ya Curry langsung menang. Habisnya kan kalau kita lihat pemain notable yang lain tuh nggak ada gitu. Yang paling ngedeketin cuman Kyrie 2 baru menang. Iya. Yes. LeBron tunggu sampai berapa ya? LeBron 8 I'm not sure. Mungkin kalau nggak salah ya. Ya Jordan. Ya 8. Ya, Jordan tunggu sampai Jordan tuh Jordan 6. Jordan 6. Kobe menang dulu baru ada Kobe lain dia. Yes. Jadi apa ya? Ya fenomenal banget lah emang. Nah, oke, kalau selain itu kita mau ngomongin soal Klay Thompson. Dia akan menggunakan Enta sama sekarang KT series-nya udah sampai ke 5. Sama ada sub-series yang lain seperti KT Low-nya. Yep. Ini gimana opini Mister? Pemain hebat gitu, pemain yang kalibernya tinggi, namanya tinggi, tapi menggunakan sepatu brand yang bukan biasa gitu, bukan Under Armour, Nike, Adidas. Brand gitu. Besar yang di NBA lah ya. Ya. Oke, KT line, pada bilang sih enak sepatunya. Lebih honest, Mister belum pernah pakai, belum pernah coba. Mungkin nanti akan di review sama Box One. Jadi lucunya di situ gitu tuh. Mungkin di sneakers culture-nya Dub Nation nih atau di locker room-nya nih keren-keren nih. Coba-coba sepatu yang mana, apa segala macam. Dan pada masuk ke lapangan di NBA udah nggak ada larangan lagi. Kalau misalnya kamu bajunya hitam, pakai sepatu hitam udah boleh bebas. Mau pakai sepatu orange, neon green apa segala macam. Jadi Curry juga di beberapa video YouTube yang Mister lihat, pada saat Curry mau ganti sepatu sama KT, kadang-kadang dia suka he get the shoes, example this is KT lines, terus dia lihat-lihat, gini sepatu Anta KT ini kayak gini. Nah tiba-tiba sekarang di sneakers culture di locker roomnya Golden State nih ada Curry 8 with Curry, terus ada KT, WSS Anta, terus ada Draymond udah desain sama Converse, ada Draymond pakai G4, G4 ada sekalian sama UB. UB juga di Converse. Yes, ada G4 itu ada yang low, ada yang high. Terus si Kelly Oubre juga pakai signature dari Converse All Star BB.
Yang menurut Mister itu Converse All Star BB itu sedikit mirip sama Kobe line, midsole dia. Dan ada lagi yang baru lagi sekarang, Andrew Wiggins baru desain sama Peak. Nah di sini agak sedikit menarik nih. Gimana dia mau improve? Well, if you get a new signature shoes di kontrak baru, terus kamu masuk ke Golden State yang ibarat kata itu udah tim yang gede ya, especially di 2010s era tahun 2010 ini terkenal banget, apalagi pada saat komposisi Draymond, KD sama Steph. Nah gimana nih Wiggins nih dengan sepatu barunya, feel-nya pasti agak sedikit beda, dan dia juga pasti pengen dilihat sama Curry, dilihat sama Clay, dilihat sama Draymond, dilihat sama Kelly Oubre yang punya masing-masing sepatunya beda-beda kan. Jadi menurut Mister tuh apa ya, kayak sebagai pemain gitu, itu lebih respectable untuk punya shoe line sendiri walaupun dengan brand yang lebih kecil daripada menggunakan brand besar gitu. Yes, yeah. Personally itu achievementnya agak sedikit beda ya. Walaupun shoe brandnya ini dari Chinese or even overseas, atau mungkin dia nyiptain sendiri. Nanti akan ada bahasan lain tuh tentang ada satu pemain NBA yang ciptain sepatu untuk dia sendiri. Ya agak sedikit beda gengsinya di situ kan. Terus agak sedikit mungkin fuel for him to be a better player, karena dia bawa signature shoes, bawa brand. Terus kenapa dia dipilih, berarti dia tuh cocok untuk jadi brand ambassador sepatu itu. Terus bisa ningkatin mungkin marketing wise, ningkatin lebih dikenal lagi brandnya, karena di zaman Mister dari main basket juga sampai sekarang dikuasain masih sama Nike, sama Adidas, Reebok udah tenggelam, terus muncullah Under Armour, baru itu Chinese brand sekarang. Oke. Kalau begitu menurut Mister, kan kita bisa bilang Nike sama Adidas tuh masih top 2 di sneaker di NBA gitu. What's the next upcoming 3 gitu? In the top 5, Nike's first, Adidas second. What's number 3, 4, and 5? Oke. Mungkin kita bisa spekulasi. I think Anta maybe. Anta. Don't forget about Li-Ning. And I want to say, I don't know. My last argument would be Converse. Yes, in between Converse and Puma. Yes. Nah, aku baru mau bilang tadi apa tuh yang Converse BB, yang sebelah Converse Pro BB All Star itu mirip sama ini yang Puma Clyde Hardwood itu. Yeah, more or less. Habisnya kan low to the ground, low cut shoe banget. Simple sepatunya. Oke, so tapi gini ya, pokoknya kompetisinya tuh Li-Ning, KT, Puma, Anta. Li-Ning, Anta, Puma sama Converse lah ya. Converse, You can say that's the 4 yang up and coming. Oke guys, sekian gitu aja buat video kita untuk Dub Nation 2020-2021 dari Box One. Box One, don't box your mind. See you next time.